Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan cerita. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum membantu tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Lanjut. Bab 1921. Tidak heran, Don Zichen, bisakah kamu berjanji padaku satu hal? Mengatakan, apakah kamu berhasil atau tidak pada akhirnya? Biarkan aku kembali ke ingatan masa laluku, oke? Permintaan ini, bagaimanapun, Tang Zichen tidak dapat menyetujuinya karena Tang Zichen telah berjanji pada Wang Suewei. Sekarang kehidupan masa lalu dan kehidupan sekarang dikacaukan menjadi dua orang yang sama. Jika Anda hanya bisa memilih satu, mana yang lebih baik untuk dipilih? Tidak ada gunanya bagimu untuk memohon padaku, karena tujuanku adalah untuk hidup dengan kehidupan lampau dan kenangan kehidupan sekarang. Jadi aku harus bereksperimen sampai aku berhasil. Baiklah. Begitu saja, Tang Zichen bereksperimen selama lebih dari setengah tahun, dan Wang Suewei serta Murong Guo mengulanginya ratusan kali berulang kali. Akhirnya, Tang Zichen perlahan menyimpulkan pengalamannya dan menyentuh trik dari cermin sebelumnya. Pada akhirnya, Tang Zichen juga sangat paham cara mengoperasikan cermin kehidupan sebelumnya. Berhasil, saya dapat menggunakan semua fungsi cermin kehidupan masa lalu. Ternyata setelah benar-benar menguasai penggunaan cermin kehidupan masa lalu, saya dapat memiliki begitu banyak pilihan. Saya dapat memilih untuk mengembalikan beberapa kenangan kehidupan masa lalu saya dan membatalkan kenangan buruk dari kehidupan masa lalu saya, sehingga membiarkan kenangan hidup ini mendominasi jiwa saya. Dengan cara ini, saya tidak akan berubah menjadi orang lain, dan saya tidak akan menjadi pertama. Dipengaruhi oleh kenangan kehidupan masa lalu Anda, sehingga mengubah kepribadian Anda dan semacamnya, dan juga dapat mengetahui apa yang terjadi di kehidupan masa lalu Anda. Tang Zichen tersenyum sedikit, tidak menyia-nyiakan penelitiannya selama setengah tahun terakhir. Tentu saja, orang yang paling berterima kasih adalah Wang Suewei, yang telah diombang-ambingkan oleh Tang Zichen ratusan kali selama setengah tahun terakhir. Ini yang terakhir kali aku janji, kata Tang Zichen kepada Wang Suewei. Wang Suewei menghadapi Tang Zichen saat ini adalah kombinasi dari Murong Guo dan Wang Suewei, dan kepribadiannya telah berubah ke titik di mana dia tidak tahu apakah dia adalah Wang Suewei atau Murong Guo. Apakah kamu akan mengubahku menjadi Wang Suewei atau Murong Guo? Tubuhmu ini, bagaimanapun juga, berasal dari kehidupan ini, jadi agar adil itu harus dominan dalam kehidupan ini, dan kehidupan masa lalu hanya dapat tetap ada dalam pikiranmu sebagai ingatan, dan tidak dapat mempengaruhi kehidupan ini. Hal yang sama berlaku untuk memulihkan ingatanku sendiri. Setelah itu, aku tidak bisa membiarkan ingatan kehidupan masa laluku mengubahku atau mempengaruhiku. Yah, itu yang terbaik. Suewei, sekarang adalah yang terakhir kalinya. 10 menit kemudian, Wang Suewei membuka matanya. Tuan, teriak Wang Suewei dengan penuh semangat, dan dari sorot matanya, dia sekarang benar-benar karakter Wang Suewei. Tang Zichen berkata, Suewei, apakah kamu memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalumu? Ya, ada, kecuali ingatan akan kehidupan masa laluku ada di benakku seperti buku cerita yang pernah kubaca. Aku tahu apa yang terjadi, tapi itu tidak mempengaruhiku sama sekali. Itu yang terbaik. Tuan, aku sangat menyukaimu di kehidupan masa laluku. Wang Suewei tersipu dan berkata. Wang Suewei sangat senang. Tang Zichen berkata, baiklah. Selanjutnya, saya akan memulihkan ingatan saya tentang kehidupan masa lalu saya sendiri, dan terima kasih telah membantu saya. Saya akan membiarkan Anda menonton dari samping. Terima kasih Tuan. Tang Zichen cukup percaya diri kali ini. Tang Zichen mengambil cermin kehidupan lampau, lalu mulai pulih.
10 menit kemudian, Tang Zichen membuka matanya. Fiuh. Tang Zichen menarik napas dalam-dalam. Tuan, bagaimana kabarmu? Selve, aku baik-baik saja. Apakah kamu sudah mendapatkan kembali ingatanmu tentang kehidupanmu sebelumnya? Mengapa rasanya kamu tidak berubah sama sekali? Wang Suewei bingung. Omong kosong, jika aku berubah sekarang, bukankah aku akan terpengaruh oleh ingatan kehidupan masa laluku lagi? Dan penelitian setengah tahun ini akan gagal, menjadi seperti miniatur dalam pikiran saya. Mereka tidak akan mempengaruhi saya dengan cara apapun. Saya masih saya, tapi saya bisa membaca kenangan kehidupan masa lalu lagi. Tuan, bagaimana kehidupan masa lalumu? Sulit untuk dijelaskan, tapi singkatnya aku mati dengan mengenaskan di kehidupanku sebelumnya. Betapa menyedihkannya. Memotong kejantananku dan akhirnya kepalaku diinjak. Sial, suatu hari aku akan menemukan pria itu, mencuri wanitanya, menghajarnya di depan wajahnya, dan akhirnya menginjaknya sampai mati. Wang Suewei terkejut. Tuan, bagaimana Anda bisa mengucapkan kata-kata seperti itu? Wang Suewei ngeri. Tang Zichen benar-benar mengatakan untuk mengambil wanita seseorang dan bagaimana di depan wajah seseorang. Kata-kata seperti ini, sepertinya Tuan sebelumnya tidak akan seperti ini. Tang Zichen terkejut. Tuan, sepertinya sebelumnya kamu tidak akan melakukan hal seperti itu. Tang Zichen dengan getir berkata, apa? Lebih atau kurang, kenangan masa laluku masih sedikit mempengaruhiku, tidak sama sekali, tidak mungkin. Aku juga. Wang Suewei mengangguk malu-malu. Efek apa yang kamu miliki lagi? Sepertinya aku menyukai tuanku lebih dari sebelumnya, kupikir itu pasti dipengaruhi oleh kenangan masa laluku. Lalu tunggu apa lagi? Tang Zichen tersenyum. Tuan, apa maksudmu? Ayo. Tang Zichen memeluk Wang Suewei di pinggangnya. Guru, jangan seperti itu. Hahaha, cinta pria dan wanita, sifat manusia, bahkan yang abadi sulit dihindari. Hahaha. Tang Zichen berada di aula utama, memberi Wang Suewei kekesalan. Setelah selesai, Tang Zichen menghela nafas dan sepertinya memiliki beberapa penyesalan di dalam. Tang Zichen tersenyum pahit, tidur seperti iblis yang penuh nafsu, tidur seperti Buddha yang suci. Tuan, Wang Suewei bergegas untuk bangun dan berpakaian. Alis Tang Zichen berkerut lurus. Setelah ini terjadi, hubungan guru-murid menjadi sangat canggung di masa depan. Maaf, Suewei, saya tidak tahu mengapa saya begitu impulsif. Saya pikir saya pasti terpengaruh oleh beberapa kenangan dari kehidupan masa lalu saya. Tidak apa-apa, Tuan. Wang Suewei menundukkan kepalanya dan berkata. Tang Zichen berkata, dalam kehidupan saya sebelumnya, saya adalah seorang pria yang menjadi mimpi buruk gadis-gadis muda yang tak terhitung jumlahnya di seluruh ibu kota negara, dan saya mencemarkan total lebih dari 1000 wanita baik. Sialan, saya semua terkejut sekarang, sebelum Bimbo mengatakan bahwa saya mencemarkan belasan itu setelah mengenal Bimbo. Sebelum mengenal Bimbo, saya telah mencemarkan ribuan wanita baik-baik. Tuan, kamu benar-benar bajingan di kehidupan masa lalumu. Ya, jadi aku benar-benar pantas mati dengan kematian yang mengerikan di kehidupan masa laluku. Aku pasti baru saja dipengaruhi oleh pikiran kehidupan masa laluku, itu sebabnya aku tidak mengendalikan diri dan melakukan apa padamu. Tuan, tidak apa-apa, aku tidak akan menyalahkanmu. Baiklah. Jangan beritahu siapapun tentang ini. Kalau begitu aku pergi. Wang Suewei membuka pintu aula utama dan pergi. Tang Zichen berdiri sendirian di aula utama agak tertekan. Bukan karena tidur dengan muridnya, tetapi karena mendapatkan ingatan tentang kehidupan masa lalunya yang agak memengaruhi Tang Zichen. Misalnya, Tang Zichen merasa sangat bersalah di dalam setelah melakukan begitu banyak hal buruk di kehidupan sebelumnya.
Selain itu, dibunuh secara brutal di kehidupan sebelumnya. Meskipun dia pantas mendapatkannya, Tang Zichen masih merasa tidak bahagia di dalam. Awalnya, Tang Zichen tidak memiliki kekhawatiran ini, tetapi sekarang dia memilikinya. Adapun aspek baiknya, ada beberapa, misalnya, Tang Zichen sekarang dapat mengingat banyak metode kultivasi abadi, yang memungkinkan Tang Zichen menjadi abadi lebih cepat. Adapun yang lain, Tang Zichen tidak pergi untuk membaca ingatan itu, misalnya orang yang dia sukai di kehidupan sebelumnya. Tang Zichen tidak ingin membaca ingatan itu karena tidak ada hubungannya dengan dia sekarang. Wanita yang disukai Tang Zichen di kehidupan sebelumnya adalah sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh Tang Zichen dan tidak mampu untuk disinggung. Tang Zichen menutup matanya dan berkultivasi selama setengah bulan. Setengah bulan kemudian, Tang Zichen telah menembus ke tahap ke-6 kesengsaraan. Haha, akhirnya menembus ke tahap ke-6 kesengsaraan. Metode intersepsi abadi keluarga dari kehidupan sebelumnya masih sangat kuat. Jika diteruskan ke dunia roh, tidak ada yang tahu berapa banyak keabadian yang akan dikembangkan. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak. Gerbang Dharma abadi yang mencegat itu adalah metode kultivasi abadi yang sangat kuat dalam kehidupan sebelumnya. Tang Zichen memiliki kesan bahwa orang-orang yang biasanya jenius dapat menembus ke tingkat abadi sebelum usia 15 tahun. Tentu saja, ada juga yang menerobos ke immortal hanya ketika mereka berusia lebih dari 100 tahun. Mengapa begitu cepat? Ada dua alasan. Yang pertama adalah di dunia immortal sebelumnya, ada sangat banyak metode kultivasi abadi, dan yang kedua adalah bahwa dunia abadi memiliki banyak energi spiritual dan ada juga energi abadi, jadi tentu saja itu tidak sebanding dengan dunia spiritual ini. Oleh karena itu, ada banyak makhluk abadi di alam abadi. Tentu saja, ada lebih banyak pembudidaya abadi. Fondasi komposisi alam abadi masih para pembudidaya abadi, jumlah mereka yang tak terbatas. Hanya saja para pembudidaya abadi alam abadi, yang berada di bawah hierarki, terutama yang berada di tahap Yuanying, tahap penggabungan, dan sejenisnya, berjumlah selusin sepeser pun di alam abadi, dan paling tidak berkewarganegaraan di alam abadi. Untuk bertahan di dunia abadi, seseorang harus menjadi dewa. Setelah Tang Zichen naik ke dunia abadi di masa depan, dia secara alami akan menjadi dewa, dan dia bukan status terendah di dunia abadi apalagi yang terlemah. Meskipun ada banyak dewa di dunia abadi, tidak semua orang bisa menjadi immortal, dan beberapa orang yang tidak memiliki pengaruh hampir tidak bisa menjadi immortal karena mereka tidak memiliki metode kultivasi immortal. Di sisi lain, beberapa kekuatan besar, keluarga besar, kerajaan abadi dan sejenisnya, karena mereka menduduki sumber daya yang paling menguntungkan dan memiliki semua jenis metode kultivasi abadi, seringkali lebih mudah untuk menjadi abadi, dan ada banyak yang menjadi abadi di usia remaja. Singkatnya, kesenjangan antara kaya dan miskin jauh lebih besar daripada di dunia roh, dan persaingan sosial serta kekejaman bahkan lebih besar. Tang Zichen berjalan keluar dari aula utama setelah menerobos ke tahap ke-6 kesengsaraan. Sekarang dia memiliki metode kultivasi abadi, dia yakin bahwa dia akan naik dalam waktu 30 tahun. Tang Zichen tiba di ruang kultivasi Mu Qianji. Mu Qianji kebetulan telah menyelesaikan kultivasinya. Zichen, apakah kamu berhasil dalam penelitianmu? Mu Qianji bertanya dengan mata khawatir. Dia takut Tang Zichen tidak berhasil, tetapi malah kehilangan ingatan akan kehidupan ini. Tang Zichen tersenyum heheli, betapa cantiknya kecantikan kecil, oh, hehe, keberuntungan macam apa yang saya miliki, saya benar-benar terlahir kembali dan melihat wanita yang begitu cantik, hahaha. Hei Tang Zichen, jangan membuatku takut. Tubuh Mu Qianji bergetar. Tang Zichen tertawa, aku hanya bercanda dengan mula. Kamu membuatku takut sampai mati. Mu Qianji menatap.
Sudah kubilang aku bercanda denganmu. Kamu berhasil. Ya, dan sekarang ingatanku tentang kehidupanku sebelumnya sudah pulih. Cepat sekali. Tang Zichen berkata, sayangnya, sulit untuk dijelaskan, ada yang baik dan buruk, katakanlah. Untungnya, saya mempelajarinya selama setengah tahun untuk meminimalkan sisi buruknya, dan saya hanya sedikit terpengaruh oleh kehidupan masa lalu saya sekarang. Qianji, jika di masa depan kamu menemukan bahwa aku berbeda dari masa lalu dengan cara apapun, atau lebih dari itu berarti aku terpengaruh. Mu Qianji berkata, fakta bahwa kamu dapat berbicara denganku seperti itu sekarang berarti kamu hampir tidak terpengaruh sama sekali. Aku lega. Qianji, sekarang saya memberikan metode kultivasi kepada Anda. Metode kultivasi ini adalah metode keluarga saya sebelumnya. Apa itu metode kultivasi abadi? Sederhananya, ini adalah eksotika kultivasi, dan dengan eksotika kultivasi ini, kecepatan menjadi abadi akan dipercepat, kecuali bahwa dunia roh adalah dunia roh, dan kondisi udara di sini tidak dapat dibandingkan, jadi itu tidak bisa memiliki efek sekuat dunia abadi. Namun, juga tidak dapat dipercaya bahwa saya baru saja menembus ke tahap ke-6 kesengsaraan. Awalnya, saya terjebak di tahap ke-6 kesengsaraan, tetapi sekarang itu saya memiliki metode kultivasi abadi ini, tidak lagi menjadi masalah sama sekali, dan saya yakin bahwa saya dapat melambung dalam waktu 30 tahun, atau bahkan 10 tahun. Cepat sekali. Yah, aku akan memberikannya padamu sekarang. Bagus. Tang Zichen segera mewariskan metode budidaya abadi leluhur keluarganya dari kehidupan sebelumnya, metode intersepsi abadi ke Mu Qianji. Mu Qianji terkejut, seberapa kuat, mengapa tidak ada orang di dunia roh kita yang menciptakan metode ini? Tidak heran Anda mengatakan itu adalah penjual pakaian peri budidaya. Kalau tidak, menurutmu mengapa ada begitu banyak makhluk abadi di dunia abadi, hanya berdasarkan sumber daya udara di dunia abadi? Aku tidak berbicara dengan mula, aku harus segera menutup pintunya. Mu Qianji tidak sabar untuk mengatakannya. Bagus, aku akan mencari Tang Huan dan yang lainnya dan mengajari mereka gerbang Dharma. Tang Zichen segera pergi mencari Lu Yuxi dan mengajarkan Dharma abadi kepada Lu Yuxi. Kemudian, Tang Zichen datang ke tempat Mo Yuyan. Yuyan, aku akan membiarkanmu memulihkan ingatan kehidupan masa lalumu sekarang, tetapi kamu sekarang memiliki dua pilihan. Pertama, biarkan kehidupan ini menjadi dominan, dan kedua, biarkan kehidupan masa lalumu menjadi dominan. Pilihanmu sendiri. Aku tidak tahu, kamu membantuku memilih aku menjadi siapapun yang kamu inginkan. Aku ingin kamu menjadi Mokuyan. Lagi pula, hidup ini adalah hidup ini, mantan Cherry WHO hanyalah kenangan di pikiranmu, kamu hanya tahu itu, kamu tidak harus seperti itu. Yah, aku mendengarmu. Kalau begitu, mari kita mulai. 10 menit kemudian, Mo Yuyan memulihkan ingatan kehidupan masa lalunya, tetapi ingatan kehidupan masa lalunya disimpan dalam pikirannya, dia perlu tahu apa yang perlu dia ketahui untuk membacanya, itu tidak akan banyak berpengaruh pada kepribadiannya, dalam hidup ini. Tang Zichen, ya, saudaraku. Mo Yan tersenyum. Haha, ya, kamu adalah salah satu saudara laki-laki dan perempuanku di kehidupan sebelumnya. Haha, Zichen, aku memiliki perasaan yang sangat rumit sekarang setelah aku mempelajari ingatan dari kehidupan masa laluku. Akhirnya aku tahu apa yang terjadi pada kita di kehidupan masa laluku. Ya, Mo Yuyan berkata. Begitu banyak saudaramu di masa lalumu, jika mereka semua dapat menemukan reinkarnasi mereka dan mengembalikan ingatan mereka, betapa bagusnya. Yang aneh. Saya tidak tahu, saya seharusnya tidak seberuntung itu, saya telah menemukan seseorang yang saya kenal di kehidupan lampau saya 2 kali berturut-turut, surga tidak akan begitu memihak saya. Maka semuanya akan seperti takdir.
Mo Yuyan memandang Tang Zichen dengan emosi, mendapatkan ingatan akan kehidupan masa lalunya. Cara dia memandang Tang Zichen jelas berbeda, lebih penuh kasih sayang dari sebelumnya, seolah-olah mereka telah sudah lama saling kenal. Tang Zichen awalnya ingin mengajari Mo Yuyan metode kultivasi abadi, tetapi, melihat tatapan penuh kasih Mo Yuyan, Tang Zichen merasa bahwa jika dia tidak melakukan sesuatu sekarang, dia akan merasa kasihan dengan suasananya. Jadi Tang Zichen tidak punya pilihan selain untuk melakukan sesuatu dengan Mo Yuyan. Hanya setelah 1 jam Tang Zichen menyerahkan metode kultivasi abadi kepada Mo Yuyan. Baiklah, aku akan pergi mencari Tang Huan. Tang Huan juga perlu memulihkan ingatan masa lalunya. Ibu Tang Huan dari kehidupan sebelumnya, kudengar dia sangat kuat. Mo Yuyan bertanya. Kehidupan Tang Huan sebelumnya setidaknya lebih kuat dari kehidupan saya sebelumnya. Saya tahu apakah dia memilih kehidupan sebelumnya sebagai dominan atau kehidupan ini. Jika dia memilih kehidupan sebelumnya sebagai dominan, saya khawatir dia mungkin tidak menyukai saya lagi. Kenapa bisa? Mo Yuyan terkejut. Dengan status dan penglihatannya di kehidupan sebelumnya, tidak mungkin dia menatapku. Tang Zichen berkata dengan suasana hati yang agak rumit. Tang Zichen tiba di kediaman Tang Huan. Tang Zichen bekerja keras untuk kultivasinya. Huan, saudara Tang, kamu keluar. Tang Huan sibuk bangun dari kultivasinya. Benar. Bagaimana, apakah kamu berhasil? Kapan aku bisa memulihkan ingatan kehidupan masa laluku? Kapanpun. Yai, bagus, kalau begitu cepatlah. Huan, aku bisa mengembalikan ingatan masa lalumu, tapi situasimu rumit. Bagaimana bisa? Dalam kehidupanmu sebelumnya, kamu harus memiliki status yang lebih tinggi, dan ibumu memiliki sisa jiwa sebelum terlahir kembali ke kehidupan kedua bersama dengan jiwamu. Aku pikir ibumu harus memiliki status yang lebih tinggi di dunia abadi. Jadi, jika kamu mendapatkan kembali ingatan kehidupan masa lalumu, aku khawatir kamu tidak akan melihatku. Saraf, bagaimana mungkin? Itu pasti mungkin, bukan berarti kamu mengatakan itu tidak mungkin sekarang, tetapi jika kamu ingin mendapatkan kembali ingatan kehidupan masa lalumu, aku harus siap kehilanganmu. Jika kamu memiliki seseorang yang kamu sukai di kehidupan lampau lagi, itu bahkan lebih buruk. Lebih baik aku melupakannya, aku tidak ingin pulih, aku tidak ingin meninggalkanmu. Tang Huan sibuk menggelengkan kepalanya. Kamu benar-benar memutuskan untuk tidak pulih. Jangan. Ada manfaat jika Anda memulihkan ingatan kehidupan masa lalu Anda. Misalnya, jika status Anda di kehidupan masa lalu Anda tidak rendah, Anda pasti dapat menggunakan kemampuan kehidupan masa lalu Anda untuk membantu Anda mengembangkan diri dengan sangat cepat dan mungkin dengan Anda. Visi kehidupan lampau, Anda akan dapat naik lebih cepat dari saya. Sebenarnya, saya harus mendukung pemulihan Anda. Saya tidak bisa begitu egois untuk mencegah Anda pulih hanya karena saya khawatir Anda tidak menyukai saya lagi. Kakak Zichen, tolong jangan katakan itu, aku benar-benar berkonflik. Ayolah, lebih baik pulih, dan selain itu, pulih belum tentu berarti kamu tidak menyukaiku lagi. Tang Zichen segera membantu Tang Huan memulihkan ingatan masa lalunya. Sekitar 10 menit kemudian, Tang Huan memulihkan ingatan masa lalunya dan Tang Zichen tidak menghapus satu pun untuknya, semuanya tanpa syarat. Tang Huan perlahan membuka matanya, dan tentu saja, dengan campur tangan kenangan masa lalunya, mata Tang Huan jauh lebih rumit. Pelan-pelan, Tang Zichen memanggil. Tang Huan memandang Tang Zichen, mulutnya bergerak ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak mengatakannya. Katakan, bagaimana situasimu sekarang, apakah kamu tidak menyukaiku lagi? Tang Huan berkata, Tang Zichen, terima kasih telah menjagaku. Haha. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak, apakah dia benar-benar melakukannya dengan benar?
Ayo, seperti putus, kata Tang Huan. Bagus, kata Tang Zichen dengan lambaian tangannya. Tang Huan tertawa terbahak-bahak, haha, sengaja membuatmu takutlah. Alis Tang Zichen berkerut, apa maksudmu? Kakak Zichen, aku hanya bercanda denganmu, aku melihat betapa gugupnya kamu, jadi aku sengaja membuatmu takut, aku tidak akan putus denganmu, kata Tang Huan. Apakah kamu mendapatkan kembali ingatan kehidupan masa lalumu dan tidak membenciku? Tanya Tang Zichen. Kenapa aku harus tidak menyukaimu? Kehidupan masa lalu adalah kehidupan masa lalu, kehidupan sekarang adalah kehidupan sekarang. Selain itu, kehidupan masa laluku adalah biasa. Aku bukan orang yang mulia di kehidupan masa laluku, tetapi hanya seorang gadis biasa di alam surgawi abadi. Tang Zichen. Dikatakan, ngomong-ngomong, apa status ibumu di kehidupan sebelumnya? Aku pikir dia sangat kuat. Pada awalnya, dia bisa membunuh tahap peninggian dalam satu nafas. Tang Huan terdiam, kamu bisa melakukannya sekarang juga, kamu bisa membunuh tahap out of touch dalam satu nafas, kamu pikir itu sangat kuat pada saat itu. Itu benar. Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya benar-benar tidak semulia yang Anda pikirkan. Saya mengikuti ibu saya Zantai Fairy sebagai gadis pengembara. Saya ingat berkeliaran sejak saya lahir. Tentang ibu saya, sebenarnya saya tidak tahu apapun tentang dia. Sepertinya kelahiran saya adalah kecelakaan. Rasanya ibu saya ditinggalkan oleh seseorang. Setelah ditinggalkan, dia membawa saya bersamanya. Sayangnya, saya meninggal sebelum mencapai usia dewasa. Jadi, saya tidak memiliki banyak konsep atau pengalaman yang berkesan di kehidupan saya sebelumnya, tetapi sebaliknya, kehidupan ini telah memberi saya pengalaman yang lebih berkesan. Tang Zichen terdiam, berpikir bahwa Tang Huan adalah identitas yang luar biasa di kehidupan sebelumnya, tetapi dia akhirnya meninggal sebelum mencapai usia dewasa di kehidupan sebelumnya. Tentang berapa umurmu ketika kamu meninggal di kehidupanmu sebelumnya? Kurang dari 10 tahun. Aku akan pergi. Sayangnya, sebenarnya ingatanku tentang ibuku di masa laluku agak kabur, dan sulit untuk mengingat persis seperti apa dia, dan aku tidak tahu persis siapa dia atau apa yang dia lakukan, tapi milikku kehidupan lampau hanyalah terburu-buru untuk datang ke bumi dan terburu-buru untuk mengakhiri. Saya hanya keluar dan mengembara selama 8 atau 9 tahun, dan kemudian saya meninggalkan dunia. Tang Zichen berkata, tidak heran ibumu terlihat seperti dia berutang banyak padamu, membiarkanmu mati di usia yang begitu muda. Dia pasti menyalahkan dirinya sendiri karena tidak melindungimu dengan baik. Mungkin. Tang Zichen bertanya, kalau begitu, apakah Anda memiliki ingatan tentang kehidupan Anda sebelumnya, prestasi luar biasa atau semacamnya? Tang Huan menggelengkan kepalanya, dia baru berusia 8 atau 9 tahun ketika dia meninggal. Apa yang bisa dia ketahui? Saya khawatir dia bahkan belum berkultivasi menjadi abadi, masih seorang gadis kecil yang membutuhkan perlindungan ibunya. Haha, maafkan aku tentara bayaran, untungnya bukan aku. Baiklah, lupakan kehidupan masa lalumu, toh kamu sama sekali tidak memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalumu. Sekarang aku akan mengajar Anda Dharma abadi. Metode kultivasi abadi, sepertinya ibuku memberitahuku tentang itu di kehidupanku sebelumnya, tetapi aku masih muda saat itu, aku bahkan tidak mempraktikkannya dengan hati, dan aku tidak ingat isinya. Di alam abadi ada banyak pintu Dharma kultivasi abadi. Setiap kekuatan besar memiliki pintu Dharma kultivasi abadi yang unik. Yang ingin saya berikan kepada Anda adalah pintu Dharma keluarga saya dari kehidupan saya sebelumnya. Itu disebut Dharma intersepsi abadi pintu. Tang Zichen memberikan gerbang Dharma kultivasi abadi kepada Tang Huan. Setelah itu Tang Huan melanjutkan kultivasinya. Tang Zichen kembali ke kediamannya sendiri.
Mengenai kehidupan masa lalu Tang Huan, Tang Zichen sedikit menyesal. Tang Zichen lebih suka bahwa Tang Huan adalah banteng setelah dia mendapatkan kembali ingatannya tentang kehidupan masa lalunya, tetapi kenyataannya tidak berdaya. Dia meninggal pada usia 8 atau 9 tahun kehidupan sebelumnya. Selain itu, identitas ibu Tang Huan tidak diketahui oleh Tang Huan sendiri. Mungkin, sudah ditakdirkan bahwa Tang Zichen tidak bisa terbang ke langit bersama Tang Huan, dan Tang Zichen harus berjuang sendiri selangkah demi selangkah. Ayo, Tang Zichen. Tang Zichen diam-diam memberi semangat pada dirinya sendiri dan segera berkultivasi. 1 tahun kemudian, kultivasi Tang Zichen berakhir. Tribulasi ketujuh, saya telah melangkah ke tahap kesengsaraan ketujuh. Tang Zichen tertawa. Malam itu Tang Zichen memanggil semua orang dan mereka semua makan malam reuni bersama. Tahun ini, semua orang hanya fokus pada kultivasi. Semua orang telah berkembang sangat cepat karena Dharma kultivasi abadi. Mukianji sekarang semuanya telah berkultivasi ke orde kesengsaraan ketiga. Sisanya semuanya telah berkultivasi ke orde kesengsaraan kedua. Dan semua orang memiliki berhasil melewati kesengsaraan guntur, dengan Dharma kultivasi abadi, hampir tidak ada tekanan untuk melewati kesengsaraan. Hehehe, metode abadi, layak menjadi eksotika abadi, sungguh luar biasa. Di jamuan makan malam Tang Huan berkata dengan gembira. Perangkat luar, alis Mo Yuyan berkerut. Tang Zichen berkata itu benar, seperti bermain game, metode abadi, seperti game melalui strategi. Selalu ada beberapa ahli yang memainkan game tersebut, mereka akan merilis beberapa strategi. Selama Anda bermain sesuai dengan strategi, bermain game akan sederhana. Sama halnya dengan kultivasi abadi, metode kultivasi abadi yang ditemukan oleh generasi sebelumnya adalah ringkasan dari pengalaman mereka, melalui strategi. Mukianji bertanya, Zichen, sekarang setelah kamu berkultivasi ke tahap kesengsaraan ketujuh, bagaimana kekuatanmu? Itu kuat, kata Don Zichen. Bagaimana bisa? Aku bahkan belum berkultivasi ke tahap kesengsaraan ketujuh sebelumnya, aku mendapatkan 500 napas bimbo, sekarang aku tidak hanya memiliki napas bimbo, alamku telah meningkat dan aku juga telah memulihkan ingatanku dari kehidupanku sebelumnya. Meskipun saya adalah seorang pria di kehidupan saya sebelumnya, saya setidaknya tingkat terendah dari keabadian, dan setidaknya saya tahu beberapa teknik dunia abadi. Jadi, saya kira saya hampir tak terkalahkan di dunia roh. Hampir tak terkalahkan. Ya, apakah itu berarti di benua paling selatan atau apakah itu mencakup berbagai ras seperti naga? Omong kosong, tak terkalahkannya benua ekstrim selatan memiliki arti yang sangat buruk termasuk semua ras tentunya. Tang Zichen memutar matanya, Tang Zichen benua ekstrim selatan sudah tak terkalahkan. Wow, jadi itu artinya kita bisa berjalan-jalan di Seven Seas tanpa dibatasi untuk tinggal di ekstreme South Continent. Tentu saja bisa, sudah lebih dari 2 tahun sejak 1 berlalu, dan aku tidak tahu bagaimana keadaan naga putih kecil pupil ungu, dan api kecil sekarang. Kurasa sudah waktunya untuk pergi menemui mereka. Kami akan pergi juga. Oke, kali ini aku akan membawa kalian bersamaku. Tapi bagaimana jika naga tidak menyambut kita? Xia Xiaoxin bertanya. Tang Zichen tersenyum, kami tidak diterima. Kemudian pukul mereka di tempat yang mereka terima. Sebenarnya, naga seharusnya tidak diterima, dan jika tidak, mereka tidak diterima sejak awal. Juga. Ngomong-ngomong, kekuatanku tidak rendah sekarang, selama aku bukan parahuman, tidak ada yang harus menjadi lawanku lagi, bahkan jika aku seorang parahuman, aku mungkin tidak bisa membunuhku apalagi yang aku punya takut. Mukianji berkata,
Zichen, jangan anggap remeh kekuatanmu baik-baik saja, tetapi jika begitu banyak dari kami mengikutimu, jika kami bertemu dengan orang yang kuat di tingkat kesusahan ke-9, apakah kamu yakin bahwa kamu dapat melindungi kita masing-masing? Bagaimana jika pihak lain memiliki banyak dari mereka pada tahap kesengsaraan ke-9? Jadi rata-rata begitu banyak dari kita yang lemah bersamamu segera menurunkan kekuatanmu. Juga ketika aku mengatakan hampir tak terkalahkan tadi, maksudku aku sendirian, jika aku membawa kalian bersamaku dan dirata-ratakan olehmu itu akan turun banyak. Jadi jika kita benar-benar ingin keluar kita harus berhati-hati, kata Mu Qianji. Tang Zichen menganggukkan kepalanya. Keesokan harinya, Tang Zichen berangkat bersama semua orang. Bahkan Wang Suewei pergi bersamanya. Perlu dicatat di sini bahwa Wang Suewei menggunakan auranya oleh Tang Zichen, melonjak ke tahap pertama kesengsaraan, dan dia juga telah mempelajari metode kultivasi abadi Tang Zichen. Lagi pula, Tang Zichen juga membawanya ke sana, jadi dia tidak bisa jangan terlalu berhutang budi kepada orang lain. Perhentian pertama kita adalah pergi ke klan naga. Beberapa hari kemudian, Tang Zichen dan yang lainnya tiba di dekat klan naga. Karena kesopanan, Tang Zichen tidak menerobos masuk secara langsung, melainkan memberitahu terlebih dahulu. Segera setelah itu, naga putih kecil itu sendiri keluar untuk menyambut mereka. Wow, kakak Zichen, saudari Xin, kalian semua di sini, aku sangat senang. Naga putih kecil itu terbang dalam bentuk manusia, sangat bahagia. 2 tahun lalu, naga putih kecil dalam wujud manusia terlihat jauh lebih dewasa dan montok. Putih kecil, 2 tahun tidak bertemu, bagaimana kabarmu di klan naga? Kakak Zichen, aku bersenang-senang, dan kalian, aku merindukan kalian. Sayangnya, kakekku memaksaku untuk berkultivasi, kalau tidak aku akan kembali untuk melihat kalian. Haha, kami juga baik-baik saja. Ayo pergi ke lembah naga dulu, aku akan berpesta dengan kalian malam ini. Bagus. Tang Zichen dan yang lainnya terbang ke lembah naga bersama Little White. Namun, dengan begitu banyak manusia ke klan naga tiba-tiba menyebabkan banyak dari mereka menonton, banyak dari mereka tidak terlihat sangat bahagia, tetapi karena identitas Little White, tidak ada yang mengatakan apa-apa. Dao, sebenarnya, kalian tepat waktu. Ada apa? Tang Zichen melihat bahwa wajah Little White tampaknya tidak terlalu bahagia. Sebenarnya, dalam beberapa hari, saya akan mengadakan kontes rekrutmen pernikahan. Apa maksudmu? Aku sekarang putri cantik nomor 1 dari klan naga, dan ketenaranku telah menyebar ke tempat semua binatang suci di 7 lautan berada. Klan naga kami semakin berkurang dari hari ke hari, jadi kami ingin menggunakan kecantikanku untuk bertahan kontes perekrutan pernikahan publik. Ini untuk mencarikanmu pacar, ya. Dan untuk menghadapi semua makhluk suci. Setelah berita ini dikirim, hampir semua talenta muda binatang suci mengatakan bahwa mereka akan datang dan berpartisipasi, dan aku mendengar bahwa bahkan klan setengah abadi memiliki orang-orang yang datang. Dalam beberapa hari terakhir, klan naga kita juga telah membuat persiapan. Tang Huan berbisik, putih kecil adalah seekor naga, mungkinkah ras naga dapat kawin silang dengan ras binatang suci lainnya? Tang Zichen memelototi Tang Huan, jangan terlalu jahat. Tang Huan merasa malu. Saya tidak tahu tentang itu, saya tidak tahu apa-apa tentang pria dan wanita saat ini, tetapi para tetua klan naga saya telah berani mengirimkan pesan ke ras binatang suci lainnya, jadi saya kira tidak apa-apa, tidak harus menjadi ras yang sama untuk menikah, bahkan ras setengah abadi memiliki orang yang menginginkan saya, tetapi ras setengah abadi persis sama dengan manusia di benua ekstrim selatan. Mu Qianji berkata, apakah kamu tidak senang kalau begitu? Kenapa aku harus bahagia? Aku sama sekali tidak bahagia.
Tang Zichen berkata, Xiao Bai, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu menyukai manusia? Setengah dewa juga kita manusia, dan aku lebih maju dari kita manusia. Lahir dengan tubuh setengah abadi itu tidak baik untukmu, temukan setengah abadi. Aku tidak mau. Mengapa? Aku hanya tidak menginginkannya, aku tidak ingin menemukan pria secepat ini. Lalu mengapa kakekmu ingin kamu segera menemukan seorang pria? Xia Xiaoxin bertanya. Mata Sebastian merah. Ada apa? Tang Zichen gugup. Di mata Tang Zichen, Xiao Bai seperti saudara perempuannya. Jika dia menderita keluhan di sini, Tang Zichen akan menjadi orang pertama yang menolak. Kakekku, dia sudah naik ke dunia abadi. Tidak heran itu sangat sulit bagimu. Pergi, bawa aku ke pemimpin klanmu. Percuma saja. Tidak ada gunanya untuk mengatakannya. Tang Zichen segera bertemu dengan pemimpin klan dari klan naga. Haha, rekan Daois Tang, kamu di sini, mungkinkah kamu juga mendengar informasi tentang kontes perekrutan Sebastian? Pemimpin klan naga tertawa kecil. Tang Zichen bertanya, aku bahkan tidak memikirkannya jika kamu tidak memberitahuku. Setidaknya aku adalah saudara laki-laki Xiao Bai. Xiao Bai akan mengadakan kontes rekrutmen pernikahan, jadi bagaimanapun juga aku harus diberitahu. Anda telah memberitahu setiap ras binatang suci lainnya, mengapa saya tidak? Pemimpin klan naga berkata, Tang Daois, kamu tidak tahu sesuatu. Sebastian adalah kontes perekrutan, bukan? Kamu ingin berpartisipasi juga. Meskipun aku tidak punya masalah dengan itu, tapi kamu setidaknya saudara laki-laki Xiao Bai. Bagaimana Anda bisa berpartisipasi dalam kontes perekrutan pernikahan saudara perempuan Anda? Seberapa buruk rumornya? Selain itu, klan naga saya yang lain pasti tidak ingin Anda berpartisipasi. Bukannya saya memeras Anda, tetapi manusia di benua selatan ekstrim Anda memiliki status yang lebih rendah. Jika aku tidak kebetulan berada di sini, kita bahkan tidak akan tahu tentang ini, jadi mengapa kamu membiarkan Sebastian mengadakan kontes rekrutmen pernikahan? Tanya Tang Zichen. Rekan Daois Tang, saya memahami perasaan Anda dengan sangat baik, tetapi Anda juga harus memikirkannya. Xiao Bai adalah gadis naga, dan selama dia seorang wanita, dia ditakdirkan untuk menemukan separuh lainnya. Apakah Anda ingin Xiao Bai untuk menjadi bujangan selama sisa hidupnya? Tapi Xiao Bai sendiri tidak mau. Tang Daois, saya tidak tahu apakah Little White mau atau tidak, tetapi kakek Little White bersedia. Sebelum kakek Little White naik, dia memberitahu kami bahwa di masa depan, ketika Little White sedang mencari suami, dia harus memilih yang terbaik dan adakan kontes rekrutmen pernikahan untuknya, hanya yang terbaik yang layak untuk Little White. Tang Zichen memandang Xiao Bai, apakah kakekmu benar-benar mengatakan itu? Dikatakan, tapi kupikir itu tidak akan secepat ini. Little White tertekan. Kepala klan naga tertawa, rekan Taois Tang, apakah Anda masih ingin menghentikannya ketika kakek orang sendiri telah memberikan instruksi seperti itu? Putih kecil tidak terlalu muda pada usia ini untuk mereproduksi lebih banyak keturunan. Hampir semua pemuda dan wanita ras naga menikah sangat dini. Kapasitas reproduksi ras naga tidak setinggi manusia di benua paling selatan Anda. Jika Anda tidak melakukannya lebih awal, populasinya hanya akan semakin kecil. Tang Zichen berkata, tapi kamu mengundang pernikahan dari semua binatang suci, ras yang berbeda ini, apa yang kamu ingin Sebastian miliki? Hahaha, Taois Tang, kamu dangkal, di alam abadi ada ribuan ras, ada terlalu banyak pernikahan antar ras, dan setelah menjadi dewa di masa depan, binatang suci apapun akan kembali ke bentuk manusianya lebih lengkap. Titik. Baiklah, saya tidak ingin menjelaskan terlalu banyak kepada Anda. Kontes rekrutmen pernikahan Sebastian sudah diatur akan diadakan dalam beberapa hari. Jika Anda dengan tulus datang untuk memberi selamat kepada saya menyambutnya. Jika Anda datang ke mengacau, maka aku tidak akan sopan.
Tang Zichen mendengus, selama Xiao Bai tidak senang aku akan bertanggung jawab. Tang Zichen, aku sudah memberimu wajah. Wajah pemimpin klan naga dingin. Suasana di istana tegang. Tang Zichen tidak takut pada kepala klan naga, tetapi dengan begitu banyak orang di sekitarnya, jika dia benar-benar melakukannya, kemungkinan besar 1 atau 2 kematian akan terjadi. Lagi pula, Tang Zichen belum mencapai titik di mana dia bisa benar-benar melonjak. Kepala klan naga, dan Mu Qianji serta yang lainnya sangat rapuh sehingga mereka bisa diterbangkan dalam sekali tarikan napas. Xiao Bai takut hal-hal akan menjadi terlalu besar, jadi dia sibuk berkata, baiklah, aku hanya akan berjanji untuk mengadakan kontes perekrutan pernikahan, tapi aku harus dijanjikan satu syarat. Mengatakan, Little White berkata, saudara Zichen juga harus berpartisipasi. Ini, alis kepala klan naga berkerut. Jika saudara Zichen tidak berpartisipasi, saya tidak akan setuju. Tapi dia adalah manusia dari benua ekstrim selatan, jika dia berpartisipasi, bagaimana ras binatang suci lainnya akan memandang klan naga kita? Ia akan berpikir bahwa kita klan naga telah merendahkan diri kita sendiri, dan juga bahwa kita telah menghina ras lain yang tidak peduli untuk bersaing dengan Tang Zichen. Pemimpin klan naga berkata, jauh di lubuk hatinya dia tidak pernah memandang rendah Tang Zichen, apalagi manusia lain di benua ekstrim selatan. Aku tidak peduli, saudara Zichen harus ikut serta. Alis Tang Zichen berkerut saat ini, bertanya-tanya mengapa Sebastian ingin dia berpartisipasi. Kepala klan naga berpikir sejenak dan berkata, baik, saya bisa menyetujuinya. Tetapi Anda bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang salah. Jika itu adalah perekrutan pernikahan. Pada hari turnamen, ras lain akan marah dan pasti akan bersikap kasar, dan pada saat itu, mungkin saja seluruh umat manusia di benua ekstrim selatan akan terjerumus ke dalam krisis kepunahan. Ini, Little White ragu-ragu. Tang Zichen sangat kesal dan bersenandung, saya ingin melihat siapa yang dapat menjerumuskan seluruh umat manusia di benua saya ke dalam krisis. Little White, saya berjanji untuk berpartisipasi. Terima kasih kakak Zichen. Pemimpin klan naga mendengus dan melambaikan tangannya. Tang Zichen dan yang lainnya sibuk berjalan keluar dari istana pemimpin klan, setelah itu mereka tiba di istana tempat tinggal Little White. Ini adalah kediaman pribadiku, jadi kalian bisa tinggal di sini. Tang Zichen bertanya, baik kecil, mengapa kamu membiarkanku berpartisipasi? Kakak Zichen, aku tidak tahu apakah itu karena aku terlalu percaya padamu, tapi jauh di lubuk hatiku aku selalu berpikir bahwa kamu yang terbaik. Jika kamu bisa mengalahkan ras lain, maka aku tidak harus menikahi mereka, aku bisa mengikutimu secara terbuka. Mu Qianji berkata, putih kecil, kamu ingin menikah dengan kakak Zichen, kan? Tidak, Little White tersipu. Tang Zichen berkata, tidak apa-apa menikah denganku, itu lebih baik daripada menikah dengan orang lain. Wajah Tang Zichen sendiri memerah setelah mengatakan ini, dan semua orang memandang Tang Zichen, karena mereka mendapat kesan bahwa Tang Zichen tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu, begitu belak-belakan. Tang Zichen sedang sibuk berkata, aku tidak tahu bagaimana mengatakan kata-kata seperti itu, tiba-tiba aku benar-benar dirugikan. Apa-apaan ini, itu pasti pengaruh dari ingatan kehidupan masa laluku lagi. Tang Zichen menamparkan kepalanya. Xiao Bai hihi tersenyum, kakak Zichen, karena kamu mengatakan itu, kamu harus berjuang untuk itu. Oh, kalau tidak aku akan menjadi wanita orang lain lah. Aku benar-benar tidak bermaksud begitu, aku hanya menganggapmu sebagai saudara perempuanku, aku tidak tahu caranya sendiri. Tang Zichen sibuk menjelaskan. Kakak Zichen, aku tahu itu. Telur ibu. Tang Zichen menamparkan kepalanya sendiri dengan depresi.
Xiao Bai tersenyum bahagia dan berkata, kalian duduk dulu, aku akan keluar dan memesan koki, kita akan makan enak malam ini. Xiao Bai menyelinap pergi dalam sekejap. Tang Zichen dibiarkan sangat tertekan, dan Mu Qianji dan yang lainnya semuanya tertegun. Mereka tidak begitu maju dalam persepsi mereka dan selalu merasa bahwa Xiao Bai adalah naga dan Tang Zichen adalah manusia. Tang Zichen benar-benar membaca kenangan masa lalunya dan memang di dunia abadi tidak ada perbedaan ras dalam kontrak pernikahan. Itu seperti Raja Iblis Banteng dan Putri Kipas Besi, yang satu adalah sapi dan yang lainnya adalah manusia. Tentu saja, ini hanya sebuah contoh, bukan berarti alam abadi harus memiliki Raja Iblis Banteng. Mu Qianji berkata, Zichen, apapun yang terjadi aku mendukungmu. Xia Xiaoxin berkata, ya, saya tidak khawatir tentang Xiao Bai menikahi binatang suci dari ras lain. Tang Huan mengangguk dan berkata, ya, saya juga berpikir begitu. Lu Yuxi tersenyum, aku juga berpikir itu bagus, dan sudah waktunya ras binatang suci itu memandang rendah kita manusia, jadi inilah waktunya untuk memberi mereka pujian. Saudara Zichen bergembiralah. Oh. Tang Zichen melotot, jangan kalian hanya mengikuti omong kosong. Kalian tahu itu, kalimat itu tadi, benar-benar bukan niatku, kalian sudah mengenalku begitu lama, kapan kalian melihatku mengatakan sesuatu yang begitu langsung, aku Tang Zichen, bukan orang seperti itu pasti pengaruh dari ingatan masa laluku. Benarkah? Itu tidak akan menjadi alasan. Aku tidak ingin membicarakannya, tinggalkan aku sendiri. Bersambung.